Perkenalkan, nama saya Eka Sujata, Prodi PGS 1, dan rekan saya Ratna Mulyasari dari Prodi PGSD 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang kontekstual. Adapun pembahasan yang akan kita bahas yaitu 1. Pengertian kontekstual, 2. Filosofi kontekstual, 3. Contoh kontekstual, 4. Aplikasi kontekstual. Yang pertama yaitu pengertian kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau yang sering kita sebut sebagai Contextual Teaching Learning atau CTL. Kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti hubungan, konteks, suasana, atau keadaan. Dengan demikian, kontekstual diartikan yang berhubungan dengan suasana atau konteks. Jadi, makna sebenarnya dari pembelajaran kontekstual merupakan suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Yang kedua yaitu filosofi kontekstual. Salah satu landasan filosofis pendidikan adalah konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan filosofis yang meyakini bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas atau sempit dan tidak secara tiba-tiba. Konsep pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah suatu proses pembelajaran yang mengkondisikan siswa untuk melakukan proses aktif dengan cara membangun konsep baru dan pengetahuan baru berdasarkan data. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu mendorong siswa mengorganisasikan pengalamannya sendiri menjadi pengetahuan yang bermakna. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning banyak dipengaruhi oleh filsafat yang mulai digagas oleh Max Baldwin dan selanjutnya dikembangkan oleh James Piaget. Pandangan filsafat konstruktivisme tentang hakikat pengetahuan mempengaruhi konsep tentang proses belajar, bahwa belajar bukanlah sekedar menghafal, tetapi proses mengkonsumsi pengetahuan melalui pengalaman. Konstruktivisme merupakan sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dan menemukan keinginannya atau kebutuhannya tersebut, sedangkan orang lain hanya memfasilitasi saja. Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa teori konstruktivisme memberi keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri pengetahuan atau teknologi dan hal-hal lainnya. 3 contoh kontekstual. A. Guru mempraktekkan renang gaya kupu-kupu di hadapan para peserta didiknya. B. Guru menampilkan gambar rangka manusia untuk menunjukkan bagian-bagian rangka manusia. C. Guru membawa bahan ajaran berupa berkecambah untuk menunjukkan pembuahan biji. 4. Pengaplikasian kontekstual. Gunakan media korban sebagai sumber belajar. Mintalah siswa kita untuk membuat clipping gambar yang menunjukkan kondisi banjir di beberapa daerah secara berkelompok agar siswa untuk melakukan pengamatan yang berlanjut. Menjawab pertanyaan, kenapa di lingkungan tersebut sering terjadinya banjir. Di tahap ini siswa berusaha untuk menemukan penyebab masalah untuk mengklarifikasinya dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Dari contoh kegiatan cerita di atas, siswa dapat mengenali penyebab banjir yang mereka temui di berita koran. Karena proses penemuan ilmu baru dilakukan secara mandiri, siswa akan lebih mudah memahami dan menerapkan di kehidupan nyata. Pembelajaran kontekstual telah dilakukan. Apa Bapak Ibu guru tertarik untuk menerapkan di kelas?